Shalom, saudara yang dikasih Tuhan, selamat pagi. Mari sebelum kita mulai aktivitas pagi hari ini sampai nanti malam, kita akan terlebih dahulu dengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan buat penyertaan-Mu hari kemarin Tuhan, dan hari ini Kau berikan kami kehidupan yang baru. Dan mau berdoa Bapa buat setiap kami, hari ini kami bisa mengalami Engkau Tuhan dalam setiap aktivitas hidup kami Bapa. Dan apa yang kami kerjakan dari pagi sampai malam nanti Tuhan, itu sesuai dengan rencana kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari sebelum kita mulai pagi hari ini, kita akan dengar firman Tuhan. Firman Tuhan buat pagi hari ini diambil dalam Yohanes 16 ayat yang ke-16 sampai yang ke-33, saudara. Saya akan bacakan buat saudara. Perikopnya adalah duka cita yang mendahului kemenangan. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi. Dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Mendengar itu, beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa. Maka kata mereka, apakah artinya ia berkata tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain? Apa yang kukatakan tadi, yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat melahirkan, tetapi ketika sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak lagi ingat akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu harus diliputi duka cita, tetapi aku melihat kamu lagi dalam hatimu bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata sesungguhnya segala sesuatu yang kami minta kepada Bapa akan diberikan kepadamu di dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku, mintalah, maka kamu akan menerima supaya penuh sukacitamu. Semua ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata dengan kiasan, tetapi terus terang beritakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan aku katakan kepadamu bahwa aku memintakan bagimu kepada Bapa. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu karena kamu telah mengasihi aku. Karena kamu telah mengasihi aku, dan percayalah bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa, dan aku datang ke dalam dunia ini. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Kata murid-muridnya kepadanya, lihat, sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, percayalah kamu sekarang, lihatlah, saatnya akan datang sudah datang bahwa diceraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Dalam dunia kamu akan menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Puji nama Tuhan. Ini adalah percakapan Yesus dengan muridnya.
Dia menyampaikan bahwa sebentar lagi akan ada penderitaan itu. Dan saudara kasih Tuhan, Tuhan menceritakan bahwa dia sendiri akan mengalami penderitaan itu, saudara. Yaitu apa? Ketika dia diserahkan untuk disalib. Tetapi penderitaan itu akan membawa kemuliaan. Karena apa? Ketika dia disalib, maka manusia akan terbebas dari yang namanya dosa. Dan ada kemenangan setelah itu, saudara. Dikatakan karena satu orang Adam, seluruh umat manusia berbuat dosa. Dan penebusan satu orang Yesus itu cukup untuk apa? Membatalkan hukuman bahwa setiap manusia harus mengalami kematian kekal. Itu yang terjadi. Dengan adanya Yesus lari ke dunia yang kita peringati hari Natal, ya kan? Dan ketika dia harus mati yang kita peringati Jumat Agung, orang yang tidak berdosa dan akhirnya mati, dan itu membuat apa? Membuat iblis yang ingin menguasai dunia ini dikalahkan. Maut yang ingin menguasai dunia ini dikalahkan. Dan Tuhan katakan apa, saudara? Dengan kematiannya akan ada kemuliaan. Dan kita sebagai pengikut Kristus, Tuhan katakan juga kita harus tinggal dalam kematian Kristus juga. Kita harus mengalami penderitaan. Apakah artinya penderitaan itu kita harus mati? Ya, tidak seperti itu juga. Setiap orang mengalami masing-masing penderitaan. Dan bahkan Paulus katakan penderitaan yang dia alami itu malah membuat dia sukacita, saudara. Saudara, dalam kehidupan kita di dunia ini, tidak mungkin kita akan mengalami bahagia yang abadi, saudara, ketika kita masih di dunia. Ketika dulu pasti setiap kita kalau ingin memperkenalkan Yesus kepada orang lain, ayo ikut Tuhan Yesus, kamu akan terima damai sejahtera, kamu akan terima sukacita. Tetapi kenyataannya ketika orang tersebut ikut Yesus, apakah dia terbebas dari masalah? Enggak. Dia akan mengalami masalah juga, saudara, karena kita masih ada di dalam dunia. Firman Tuhan katakan apa? Kemalahan orang benar banyak, tetapi Tuhan akan meluputkan dari semuanya itu. Ketika kita masih ada di dunia ini, jelas kita pasti akan mengalami yang namanya penderitaan. Tetapi tidak perlu khawatir, saudara. Ketika kita bersama Tuhan, ya, apabila ia jatuh, kita pasti akan mengalami jatuh, tapi tak sampai tergeletak. Artinya kita pasti mengalami yang namanya masalah, gitu, penderitaan. Dan firman Tuhan katakan kita harus tahan uji, ya, dalam menghadapi kehidupan ini, ya. Ada masalah memang diizinkan Tuhan. Contohnya COVID-19 ini, semua mengalami dampaknya, ini diizinkan Tuhan. Ada masalah karena kesalahan kita, misal karena gaya hidup kita, sehingga kita banyak berhutang, sehingga ketika tiba saatnya membayar hutang, kita jadi kesulitan, hidup kita nggak tenang, dikejar-kejar penagih hutang. Karena apa? Untuk gaya hidup kita itu masalah karena diri kita sendiri. Tapi tidak peduli apapun masalah itu, masalah karena kehendak Tuhan atau diri sendiri, semuanya ketika kita bertobat, ketika kita minta Tuhan untuk campur tangan, Tuhan akan melepaskannya. Jadi hari ini, pagi hari ini, apapun masalah saudara, penderitaan apa yang saudara alami, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kita tetap percaya bukan Tuhan akan menghilangkan masalah itu, enggak, tapi kita akan melalui itu bersama dengan Tuhan. Puji nama Tuhan. Biarlah firman pagi hari ini bisa memberkati saudara. Saya berdoa pagi hari ini sampai nanti saudara akan mengalami keajaiban Tuhan di dalam nama Yesus.